Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi. Seperti biasa Ivan Kadafi akan menemani Anda di Chit Chat bersama Ivan Kadafi. Nah, kali ini ini bintang tamu yang susah banget nih diajak ngobrol seperti ini karena sibuknya luar biasa. Ngurusin English Club, ngurusin jurnal Ramadan, ngurusin beberapa jadwal-jadwal untuk talk show dan juga kemarin itu Kultum. Waduh, luar biasa. Pokoknya susah banget nih dihubungin ya. Dan akhirnya malam ini dia free dan bisa menemani kita semuanya di Chit Chat bersama Ivan Kadafi pada malam hari ini. Hai Mahir Haidar, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Pak Ivan? Apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Susah banget nih ya menghubungi Mahir ya. Akhirnya kita bisa juga nih ngobrol bareng di Chit Chat bersama Ivan Kadafi. Nah, gimana Mahir kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ivan gimana, apa kabar? Sehat juga? Alhamdulillah. Aduh, kayaknya ini banget nih hari ini, kamu fresh banget nih hari ini. Nah, Alhamdulillah. Baru aja selesai sholat tarawih, makanya muka terbawa nuansa Islami gitu. Masya bercahaya. Aduh, kayak kangen banget nih ya, sudah 3 bulan nggak ketemu Mahir ya. Jadinya cuma lihatnya di serial Yatim aja nih. Mahir, mau nanya nih ya, bagaimana puasa kamu pada tahun ini? Puasa tahun ini ya berbeda banget sama tahun yang lalu karena ya gara-gara lagi-lagi karena kondisi lagi pandemi kayak gini, jadi ya lebih sulit aja. Terus suasananya juga berbeda dengan tahun yang lalu, yang biasanya tahun lalu itu ada bukber, ada apa lagi, tapi tahun ini berbeda. And then ya biasanya juga Mahir juga ini ya bukber bareng sama teman-teman gitu ya? Ya jelas, itu mah udah kewajiban semoga bagi pelajar berkumpul sama teman-teman bukber, jelas itu. Tapi tahun ini nggak bisa ya karena pandemik ya. Yap. Jadi buka puasanya hanya sama keluarga aja nih? Ya keluarga aja dong. Mau di mana lagi, di rumah aja. Terus apa sih yang kamu rasakan perbedaannya selama puasa di rumah ini aja ya, stay at home seperti itu? Yang stay at home yang saya rasakan berarti lingkungannya mencakup hanya dalam rumah aja ya, nggak luar rumah juga. Ya pokoknya kamu rasakan gimana selama pandemik ini puasanya? Ya saat puasa lagi di kondisi pandemi ini kayak tadi juga berbeda rasanya di tahun lalu sama tahun ini juga. Ini dari kekeluargaannya juga terasa lebih lebih dekat lagi, karena yang biasanya tahun lalu puasa ya kadang-kadang keluar ke rumah and then ya putus lomba ya, hubungan dengan keluarga. Tapi ini lomba juga. Oh iya, tahun lalu juga ada lomba yang diadakan biasanya setiap Ramadan, tapi karena kali ini kondisi lagi seperti ini, jadi lomba kemarin ya virtual juga online gitu, tapi saya nggak ikutan karena biasanya lomba yang saya ikutin itu nggak diadakan lagi gitu. Lomba-lomba tertentu aja. Oke. Terus apa lagi kira-kira setelah ya perubahan seperti itu, keluargaan ya, terus apa lagi kira-kira kamu rasakan? Ya dari segi kekeluargaan ya lebih dekat lagi aja karena kali ini kan di rumah, jadi yang ketemu tatap muka cuma dengan anggota keluarga aja, gak ada yang lain. Jadi ya mau gimana harus tetap diajak bicara biar ada teman bicara lah gitu. Jadi lebih dekat aja dengan keluarga. Jadi gitu ya. Jadi benar-benar kondisi COVID-19 ini ya jadi mempererat tali persaudaraan, mempererat kekeluargaan juga, yang selama ini mungkin kamu kalau di bulan puasa itu sangat banyak juga aktivitasnya ya gitu, sampai harus ngikuti lomba dan juga latihan-latihan dan beberapa aktivitas-aktivitas yang sudah yang sudah terjadwal lah ya untuk selama Ramadan ini. Tapi untuk tahun ini Mahir Masya Allah hanya di rumah saja ya, paling mengerjakan pekerjaan media dari rumah ya begitu ya. Oke Hir, selanjutnya nih
yang kita tahu nih, Hira, ternyata Mahir itu adalah pemirsa, dia setiap tahun selalu menjadi juara kelas. Waduh, luar Betul. biasa nih. Dan perlu diketahui nih, sewaktu kelas 6 SD, Mahir ini adalah siswa nilai tertinggi, ya, siswa nilai tertinggi di sekolah dengan nilai UN yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kita mau tahu nih ya, kiat-kiat dari Mahir. Bagaimana sih Mahir bisa mempertahankan juara kelas tersebut sampai sekarang gitu? Ya, sebenarnya juara kelas itu yang mulai saya raih selalu juara satu itu mulai dari, saya kan kelas 2 SMP saat ini. Nah, mulai dari setiap juara satu itu dari kelas 6 SD semester 2. Tapi yang sebelum kelas 6 semester 2 itu ya juara 3 besar terus gitu. Nggak pernah di bawah 3 besar gitu. Tapi sejak kelas 6 SD semester 2 itu baru mulai juara satu alhamdulillah sampai sekarang. Kiat-kiat yang saya lakukan ya pertahankan itu, karena yang paling sulit itu mempertahankan. Kalau mendapatkan itu terasa terasa capeknya itu di awal saja, tapi untuk mempertahankan di tengah-tengahnya itu yang susah. And then cara mempertahankannya terus rajin belajar, jangan putus, and then terus tanamkan motivasi dalam diri sendiri untuk selalu menggapai masa depan. Dengan memiliki visioner ke depan, insya Allah semua yang ingin kita lakukan itu insya Allah semua akan terlaksanakan gitu. Kita aja sih yang saya tanamkan motivasi dalam diri saya itu menggapai kesuksesan di masa depan aja gitu. Oke, ya keren banget ya, luar biasa. Sebenarnya apa sih mimpi Mahir ke depan? Mimpi apa nih? Mimpi masa depan? Mimpi Mahir di masa depan apa kira-kira yang target kamu yang ingin kamu raih? Dalam jangka waktu apa nih? Panjang atau pendek ini? Ya, panjang. Berbeda dong. Ya oke. Jangka panjang dulu deh. Jangka panjang dulu. Oke, berarti kalau jangka panjang ini hitungannya udah umurnya 20-an ya, 20-an menuju 30-an. Oke. Ya, apa ya? Sebenarnya ini juga merupakan keresahan diri sendiri, yaitu tidak bisa menentukan cita-cita. Jadi saya itu orangnya yang paling nggak tahu cita-cita saya itu yang ingin menjadi apa. Tapi itu bukan contoh yang baik. Teman-teman semuanya harus tetap memiliki cita-cita. Biar apa? Kalau udah memiliki cita-cita berarti udah punya target. Dimana kalau udah punya target berarti kita udah bisa menyusun dari sekarang kita lakuin apa aja nih biar cita-cita ini bisa tercapai. Tapi kalau misalnya saya ini jalan saya tidak menuntut saya bisa melakukan apa aja, karena cita-cita saya juga nggak itu aja. Jadi banyak apapun yang bisa saya jadikan itu sebuah hal yang bermanfaat bagi orang lain, saya akan lakukan itu. Itu bukan cita-cita sih, itu semacam prinsip pribadi aja gitu. Mau jadi apa dalam. Terus kalau jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya ya pasti di sekolah. Jadi sekolah yang semoga dalam visioner ya, saya kenal orangnya visioner banget. Nama kelas aja vision gitu. Nah, karena jangka waktu pendek ini ya di masa sekolah, insya Allah nanti di jenjang SMA mencalonkan diri menjadi OSIS dan membuat perubahan yang besar dan signifikan yang berubah, yang benar-benar berbeda dari semua periode-periode jabatan sebelumnya. Dan ya itu aja sih jangka pendeknya, gitu aja kepikirannya, optimisme lah. Oke, jadi ingin jadi ketua OSIS dan juga melakukan perubahan-perubahan ya kan, yang selama ini mungkin kamu lihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki, gitu ya Hir ya? Ya, betul sekali. Masya Allah. Ya, Masya Allah, keren banget. Ini nih contoh siswa-siswa nih. Oh ya, ini contoh siswa-siswa yang Masya Allah yang punya visioner ke depan dengan sesuai dengan nama klubnya ya, Vision ya, Vision. Ya, Vision itu ya, berarti harus bervisi ya. Oke. Nanti visioner pandangan ke depan, wawasannya terluas. Gitu. Suaranya Mahir bisa maju sedikit kira-kira? Ya, jelas. Oke, Hir, siapa sih orang-orang yang yang berjasa dan selalu mendukung kamu di belakang selama kamu ini meraih semua prestasi belajar kamu gitu. Ada punya kayak gini. Nah, berarti orang-orang yang berjasa dalam hidup saya yang yang mendukung kamu lah.
Mendukung saya. Oke. Terutama ya pasti yang jelas ya kedua orang tua itu mah udah pasti, dan itu sudah kewajiban orang tua untuk selalu mendukung anaknya apapun yang dilakukan oleh anaknya. Yang kedua yang pastinya alhamdulillah Pak Evan sendiri juga selalu mendukung saya dari kecil untuk selalu menggapai apapun yang saya inginkan, asalkan itu positif, dan mendukung saya, dan ya selalu always be my backup gitu. And then the third yaitu teman-teman, I guess keluarga besar itu masuk ke dalam hitungan nomor satu, teman-teman sekitar, teman-teman sekelas dari sejak kecil, dari pertama kali saya masuk sekolah di kelas 4 SD sekolah Indonesia Mekah, ya selalu mendukung, dan buktinya ya alhamdulillah saya jadi ketua kelas di setiap tahunnya gitu. And then what else ya, orang-orang luar juga, yang orang-orang luar yang di luar lingkungan saya, yang di luar lingkungan sekolah juga bisa, yang selalu mendukung saya juga gitu, baik secara langsung atau tidak langsung, karena biasanya dukungan itu ada yang secara langsung dan yang tidak langsung gitu. Ada yang langsung juga secara fisik, secara omongan gitu. Ya. Kira-kira apa sih menurut kamu artinya orang-orang pendukung itu? Apa sih arti mereka bagi hidup kamu? Ya penting banget, karena emang pada dasarnya manusia itu kan homo economicus, yaitu orang yang hidup berdampingan. Orang nggak bisa maju sendirian gitu. Apapun yang dia inginkan harus hidup berdampingan dengan orang lain, dan orang-orang yang tadi saya sebutkan yaitu orang-orang yang menjadi makhluk sosialnya saya gitu, yang selalu mendukung saya untuk untuk menggapai apa yang saya inginkan di depan. Jadi mereka penting banget, karena emang pada dasarnya manusia itu homo economicus, makhluk sosial. Agak IPS ya. Oke. Untuk mencapai mimpi dan juga cita-cita pasti ada dong usaha ya kan, harus kita lakukan. Nah, usaha apa kira-kira sih yang Mahir lakukan untuk menuju ke sana? Usaha saya untuk meraih masa depan ya, kurang lebih gitu. Usaha yang saya lakukan ya dari hal-hal kecil aja dulu. Kalau misalnya kita bisa menghargai hal-hal kecil, hal-hal besar insya Allah dengan waktu itu akan kita lakukan semuanya. Misalnya dari hal-hal kecil ya belajar dengan rajin dulu. Kita nggak usah mikir gimana hal-hal yang besar yang di luar jangkauan kita, yang di luar kemampuan kita. Kita pikirin dulu kapasitas kita apa aja, seberapa pintar otak kita. Kita harus tahu sumber daya yang kita miliki apa, potensi apa yang dulu kita miliki. Nah, untuk mendapatkan potensi kita harus mengasah dulu diri kita. Kita harus mengetahui bakat kita apa, skill kita ada di mana aja. Kalau udah tahu, kita asah itu, potensi kita asah sedikit demi sedikit, tapi jadi bukit. Karena lama-lama itu akan menjadi hal yang istimewa ataupun ciri khas kita. Dengan itu kita baru bisa melakukan hal-hal besar lain yang di luar, yang sebelumnya tadi di luar jangkauan kita, dapat kita lakukannya gitu. Yang penting alasan utamanya itu melakukan hargai itu hal-hal kecil dulu gitu. Menghargai hal-hal kecil. Sangat luar biasa. Nih sebagai remaja nih Hir, sebagai remaja. Nah, remaja ini kan labil banget Mahir. Istilahnya banyak sih hal-hal aktivitas yang mungkin negatif yang dilakukan, yang berdampak pada tidak kemajuan dirinya, juga berdampak pada hal-hal yang jadinya merugikan dirinya sendiri. Kira-kira menurut Mas seperti apa? Bagaimana sebagai seorang remaja agar selalu menjadi positif seperti itu? Ya, remaja, kita tahu kan remaja itu usia yang labil. Mereka masih belum tahu makna dunia ini yang sesungguhnya gitu. Dan mereka juga pada usia yang masih mencari jati diri mereka apa gitu. Apakah saya ini seorang remaja, saya ini mau jadinya apa sih? Biasanya di umur-umur remaja orang akan berpikir seperti itu, dan saya juga sudah melewati fase itu, di mana saya mencari sebenarnya saya ini apa dan tujuan saya diciptakan di sini itu apa, dan itu bisa menjadi stres orang itu tersendiri gitu, dan itu sulit banget. Dan kalau misalnya bicara tentang lingkungan juga penting, karena lingkungan adalah orang-orang yang selalu membackup orang itu, orang yang masih dalam fase labil itu, mereka masih mencari jati diri mereka, maka lingkungan itu harus mendukung mereka, bukan jadi remaja itu harus menjaga lingkungannya seperti itu. Ya, dia harus mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan dirinya gitu. Jadi remaja itu mencari jati diri. Nah, kalau Mahir gimana? Kira-kira jati diri yang sudah kamu temukan apa kira-kira?
Apa yang sudah kamu bentuk dalam diri kamu? Jadi diri sebenarnya saya selalu berubah-ubah. Jadi kayak pasca rubah ya, masa pasca rubah ya gak sih istilahnya? Iya. Pasca Kira-kira rubah apa? ya kan. Di kelas 1 SMP saya selalu terinspirasi dengan hal-hal, saya jadi ya siswa biasa gitu, pelajar pada umumnya, belajar setiap hari, belajar kayak gitu-gitu, lomba tetap ikut. Jadi kelas 1 SMP gak punya karakter tersendiri, tapi kelas 2 SMP baru di situ masa yang benar-benar saya membentuk diri saya karena terinspirasi juga, dan masa-masa akan selalu berubah. Mungkin nanti 3 SMP tahun depan saya juga berubah karakter saya yang mungkin tidak sesuai lagi, but who knows gitu. And then di kelas 2 SMP saya selalu terinspirasi dengan orang-orang yang menginspirasi orang lain, pemimpin dunia, Steve Jobs, Bill Gates. Kalau misalnya bicara tentang tokoh Islam, ya Imam Syafi'i gitu. Dan orang-orang yang memang punya dampak besar atas kontribusi dunia ini dan punya kontribusi besar banget gitu. Dan kontribusi itu bisa apa aja, mau dalam bentuk apa ya, dalam bentuk bentuk apa ya bahasanya itu, ya bentuk omongan, dukungan ke orang lain, ataupun bentuk fisik gitu, membantu sesama lain. Dan saya selalu terinspirasi itu, dan sejak dari itulah pikiran saya itu yang paling penting adalah menjadi manusia yang bermanfaat dan memiliki kontribusi yang besar untuk dunia. Dan Masya itu Allah. yang ingin saya bentuk. Menarik sekali. Saya sendiri. Dan juga menurut kamu bagaimana sih caranya menghargai orang lain yang orang tersebut sudah mendukung kamu, orang itu sudah care sama kamu. Bagaimana sih cara kamu mendukung mereka? Bukan mendukung mereka, menghargai mereka. Yeah, appreciate of all of their act, what they do to you, because there will always be a reason behind it. Selalu hargai apapun yang mereka lakukan, karena kita tahu bahwasannya setiap tindakan yang mereka lakukan itu pasti ada alasan di belakangnya gitu, pasti ada motifnya gitu. Jadi kita hargai aja apapun yang dilakukan dan kita ikuti aja omongannya gitu. Ya, bagaimana caranya kamu menghargai mereka? Dengan apa sih kamu? Dengan apa? Caranya apa? Kamu bisa menghargai mereka? Tindakannya, senyum, ya kan tindakan, dan bantu jika diperlukan. Ya tindakan hal-hal yang penting, hal-hal dasar aja dulu. Hal-hal yang simple, hal-hal yang masih best banget ya lakukan dulu gitu. Artinya hal-hal kecil dulu dilakuin. Kalau udah nanti dengan waktu pasti hal besar juga akan dilakukan juga. I think every single small thing that just do it, appreciate it. Oke, ya. Hir nih di dalam serial Yatim, kamu itu kan jadi Mahir, ya istilahnya karakter nama asli kamu juga, tapi dengan karakter yang mungkin bisa mirip, bisa pun juga nggak mirip. Mahir, bagaimana sih menurut kamu ya seperti karakter Abdu yang seperti itu, yang menjadi korban cinta terus, dan juga Anjas yang seperti itu gitu. Nah, jadi ngomongin hubungan asmara nih. Cinta itu ya, cinta bisa siapa aja gitu, bisa orang tua, teman-teman kita, itu namanya juga cinta. Dan jenis lawan jenis juga cinta namanya. And then cinta, apakah cinta itu exist? Ya benar exist, tapi nggak secara bentuk. Apa sih klise banget ngomong kayak gini. I rarely talk about love. And apa tadi soalnya? Ya kira-kira gimana cinta remaja versi Mahir? Boleh nggak sih dalam masa remaja ini kita pacaran seperti ya hubungan? Ya jelas nggak boleh dong. Dan dalam agama juga dilarang gitu. Wala taqrabuz zina, dan jangan mendekatlah zina. Dan ujung-ujungnya dari pacaran itu mendekatkan zina juga. Jadi udah dilarang dalam agama. Iya, dalam bentuk dukungan, support kan nggak apa-apa. Ya, berarti artinya kita harus batasi pergaulan kita dengan perempuan ya, Mahir? Ya, jelas. Seperti apa sih menurut Mahir batasan-batasannya apa sih kira-kira gitu? Yang selayaknya seorang remaja dan juga dalam Islam, menurut Mahir seperti apa batasannya? Bicara ya sebatasnya aja. Kalau misalnya perihal tugas ya perihal tugas, ataupun nanti ada candaan-candaan ya nggak apa-apa gitu. Tapi asal nggak kelewat batas gitu, masih memandang batasan-batasan atau rambuan-rambuan tertentu gitu. Itu aja sih batasannya, Mar.
Gitu aja sih batasannya, nggak ada batasan lain gitu. Aha, iya, bagus banget nih ya. Ini perlu kita contoh juga ya. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi setidaknya apa yang dikatakan Maher ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya. Batasan dalam bergaul itu dengan lawan jenis, khususnya remaja itu ya seperti yang tadi Maher sebutkan tadi ya, dengan apa namanya bicara seadanya, yang penting-penting saja, tidak sih karena bukan mahramnya. Luar biasa sekali. Waduh, banyak sekali ilmu yang Mahir share nih kepada publik sebagai remaja nih ya, mewakili remaja-remaja. Tapi kita nggak munafik ya, selain Mahir ada apa namanya, ada juga remaja yang seperti itu yang terjerumus. Menurut Ya, Mahir nggak seperti apa kalau sudah terlanjur? Jadikan sebuah pelajaran and never do it again. Don't you ever be close with things that nightmare things. Just try to be a good person gitu aja. Ya. Jangan mendekati nightmare aja gitu yang menjerumuskan, yang enggak membuat Anda maju berkembang. Ya udah jauhin gitu. Apa fungsinya dalam hidupnya gitu. Kalau misalnya sebatas teman mendukung, semangat ya, apapun yang dilakukan. Tapi kan kadang-kadang gitu Hir, kadang-kadang yang mendukung apa kasih perhatian, ujung-ujungnya malah nanti jadinya ada hubungan. Itu gimana? Ya tergantung dari orangnya aja sih, tinggal orangnya. Tapi kan kebanyakan kan seperti itu. Kebanyakan, tapi orang-orang Karena yang memang sudah bisa- Allah ini kan udah Allah batasi semuanya. Ketika memberikan perhatian juga itu kan bisa menjadi berbahaya, istilah seperti itu Hir. Bener sih. Terus gimana? Ya udah, berarti kalau begitu jangan mendekatkan diri pada hal-hal yang menjerumuskan aja gitu. Yang nggak membuat Anda berkembang ya jauhin gitu. Kalau berkembang ya lanjutin terusin gitu, jalanin. Oke. Artinya bijaksana ya dalam bergaul gitu. Ya, betul sekali, bijaksana. Bijaksana dalam bergaul. Walaupun kita harus berhati-hati karena ketika sudah terjerumus ataupun maksudnya sudah tergoda kan kita nggak tahu tuh Mahir kan gitu. Susah untuk untuk menjauhinya kembali gitu. Tapi ya sebaiknya ya hati-hati gitu. Oke, bagus banget nih pembicaraannya sama seorang remaja seperti Mahir. Waduh, Hir, kamu sudah berapa juz Al-Quran nih yang sudah kamu selesaikan di Ramadan tahun ini? Udah berapa kali khatam? Ini pertanyaan, boleh ya sebut angka? Ya, gak apa-apa lah. Ini untuk inspirasi aja. Ya untuk inspirasi ya OTW ketiga lah. Gak tahu ini kapan video diupload, tapi intinya kelar Ramadan, kelar 3 gitu aja sih. Oh, Masya Allah. Berarti sudah hampir 3 kali mau khatam Al-Quran ya? Iya. Bisa dijelaskan dong Mahir sama teman-teman semuanya nih ya. Berarti si Mahir ini Masya Allah sudah mampu Masya Allah hampir mengkhatamkan 3 kali nih. Kira-kira apa nih Mahir itunya? Tipsnya kok bisa seperti itu? Oke, berarti ya biar lebih praktis, biar kita juga gak ada beban. Kalau misalnya kita targetnya itu 1 kali khatam juz Al-Quran, berarti cara mikirnya itu per hari itu harus 1 juz. Karena Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu 30 hari, maka per hari itu harus 1 juz. Kalau misalnya kita mau khatam 3 kali dalam sebulan, berarti per hari itu 3 juz. Dan gimana cara hitungannya kalau misalnya 1 juz dalam per hari? Nah, karena dalam 1 hari itu terdapat 5 sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan it means itu cara kalkulasinya, cara perhitungannya itu 4 halaman harus dibaca dalam setiap sholat fardu. Jadi sebelum sholat fardu 2 halaman, setelah sholat fardu 2 halaman. Dengan begitu setiap sholat fardu ada 4 halaman yang dibaca. Jadi kalau ada 5 sholat fardu, berarti tinggal dikali 4 kali 5 sebanyak 20. Sedangkan 1 juz itu terdiri dari 20 halaman. So disebutkan bahwa dalam sehari udah kita 1 juz. Kalau udah tinggal kita lanjutin aja rutin, konsisten dengan itu pasti akan tuntas 30 juz dalam 30 hari. Itu aja sih kalau misalnya mau khatam 1 kali. Tapi kalau misalnya mau khatam lebih dari 1, mau khatam 3 kali ya per hari itu harus 3 juz gitu. Perhitungannya ya gitu aja ya. Berarti Mahir sudah ngelakuin itu semua ya? Ya, karena balik lagi karena saya orangnya visioner, orangnya planner banget. Jadi sebelum apapun yang saya lakukan ya saya harus rencanakan dulu. Orangnya planner banget gitu, visioner, pandangannya itu luas ke depan. And then sebelum ganti hari biasanya saya buat plan dulu gitu, apa aja mau dilakuin besok. Saya aja lagi talk show ini, setelah ini saya udah punya plan apa yang mau saya lakukan dan saya harus konsisten sama itu biar gitu.
biar semuanya aman, lancar, jalan jaya gitu. Jarang nih ya ada remaja kayak gini nih, Masya Allah, tabarakallah. Ini patut dicontoh nih buat semuanya penonton Ivan Cinema Official dan juga penggemar Mahir ataupun penonton serial Yatim 3. Ini bisa jadi apa namanya inspirasi kita, bisa jadi petunjuk, juga bisa jadi apa namanya ya sebagai bahan renungan buat masing-masing. Oke, Hir, kira-kira Hir, apa namanya apa sih kesulitannya memerankan karakter Mahir di serial Yatim 3? Oh, memerankan karakter Mahir ini sih, orangnya harus emosi gitu. Itu agak sulit karena ya saya udah orangnya damai gitu, nggak suka selalu emosi, angkat suara gitu. Karena saya emang karakternya di situ orangnya yang cukup emosi untuk menghimbau teman-teman, mengingatkan teman-teman jalan yang baiknya gimana. Jadi tapi kalau misalnya ada orang yang nggak mau nurut kan harus angkat suara sedikit. Nah itu di situ sih kesulitannya gitu. And then kedua itu yang pertama itu masalah suara ya. Kedua masalah emosional juga karena orangnya tuh emosi terus gitu. Kalau misalnya ada kesalahan apa-apa kita harus hadapin benar-benar harus benar-benar hadapin dengan bijaksana, dan itu membuat emosi itu harus lebih naik, harus bisa dikontrol. Itu kesulitannya di situ. Kadang lepas emosi orang bisa dikontrol, itu sih kesulitannya. Dan ketiga mukanya karena orangnya bijaksana, seorang kayak pemimpin leader. Dan mukanya kan kalau leader itu orangnya kan harus serius, fokus, dan muka-muka yang harus dipasang dalam topeng itu ya harus serius terus gitu ya. Itu agak sulit, pengennya senyum gitu, orangnya serius terus gitu. Kira-kira apa sih yang kamu ambil pelajarannya Hir dari serial Yatim? Hamim yang tidak memiliki seorang ayah, yang kangen sama ayahnya, dan ayahnya datang dalam bentuk arwah ya kalau nggak salah. Iya. Iya, dalam bentuk arwah, mengingatkan anaknya biar tetap teguh, dan itu bisa jadi pelajaran utama kita. Tapi karena dengan sering jalannya waktu, cerita juga berubah, jadi lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil dari Yatim, misalnya kehidupan pergaulan remaja gimana, kehidupan antar teman gimana, dan apalagi ya semua tentang lingkungan sekolah gitu. Semua hal yang lingkungan sekolah semua diceritain di situ. Karena emang sekarang karena jalannya waktu berubah juga ceritanya. Ya jadi kebanyakan sekarang tentang kehidupan remaja segala macam kayak gitu. Kita jadi bisa ngambil pelajaran lebih banyak dari yang original awalnya. Jadi kalau menurut kamu realistis nggak sih semua cita-cita di dalam Yatim itu dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada nggak sih seperti itu? Ya ada jelas. Kayak misal cerita terakhir kan mengenai ini si Abdul Khalik, si Abdul dengan Risa. Risa. Dan itu ya Risa, dan itu benar-benar terjadi juga dalam kehidupan banyak kasus-kasus seperti itu. Yap, dan itu benar-benar terjadi, benar-benar eksis gitu. Dan itu bisa ngambil pelajaran dari situ gimana Abdul sabarnya menghadapi omongan orang, bla bla bla, kan itu bisa jadi pelajaran juga. Nah sekarang ini Mahir nih, sekarang di dalam karakter film itu Mahir sekarang menjadi seorang anak pembantu kan gitu di film itu. Kemudian tidak disukai oleh anak majikan yang bernama Fatma. Itu kira-kira gimana menurut Mahir? Itu realistis nggak sih? Ada nggak orang yang seperti itu? Yang ada sih. Teman saya di luar sekolah, dia seorang pembantu dan dia nggak disukai sama anak majikannya sendiri, dan itu benar-benar terjadi, dan teman itu juga cerita ke Mahir. Jadi ya benar-benar terjadi, dan depan mata saya juga terjadi gitu. Jadi ya terjadi aja. Jadi teman kamu juga ada yang mengalami hal yang sama seperti yang Mahir dalam film Yatim itu, dia yang dirasakan. Ya, jadi teman saya itu bagaikan saya dalam film Yatim gitu. Bisa di-share nggak bagaimana perasaannya kira-kira ketika dia seperti itu? Apa yang bisa di-share nggak kira-kira apa yang dia rasakan ketika itu? Ya pasti ya karena ya teman juga, jadi saya harus motivasi dia, kasih tahu yang terbaik gimana, ya bersabar karena emang kondisinya emang kayak gini, jadi harus dijalanin, dan apapun itu ya tetap stick with your God, Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya sabar aja. Semoga dengan waktu orang itu juga sadar, dan juga kasih tahu dia pelan-pelan secara sopan juga. Ya perasaannya sih dia sedih banget sih gitu. Dia gimana
juga saya kasih tahu sabar gitu, kondisi kayak gini ya kamu harus jalani gitu. Terakhir nih Mahir, terakhir ya. Pesan kamu dong buat para remaja-remaja di luar sana gitu. Apa kira-kira? Gitu. Bahasa Inggris ini ya, tapi nanti saya terjemahin. Langsung Don't aja you pakai ever bahasa try Indonesia. thing- Langsung bahasa Indonesia aja, Hir. Langsung aja bahasa Baca Indonesia. aja dulu bahasa Inggris biar saya ngerti terjemahannya, Pak. Oke. Don't you ever try things that makes you a bad person and also stay connected to Allah Subhanahu wa taala no matter what. Keep doing things that make you far away from those nightmares. Jadi bahasa Indonesianya itu jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat Anda menjadi pribadi yang buruk, dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu connect, selalu terhubung, apapun itu masalahnya harus tetap terhubung. And then keep doing things that make you far away from those nightmares. Kalau udah itu semua, jauhkan diri kita dari hal-hal yang dianggap nightmare, hal-hal yang dianggap mimpi buruk, seperti misalnya kemalasan, apapun itu kita jauhin dan kita harus maju terus. And then di sini dikatakan bahwa juga don't you ever try things to make you a bad person. Nah, untuk tidak menjadi seorang pribadi yang buruk, jangan pernah melakukan hal-hal yang orang anggap itu menjadi karakter yang buruk. Jadi kita harus selalu maju and always motivate ourselves to be a better person. Aha, oke, masya Allah, tabarakallah. Tadi yang connect tadi itu maksudnya connect ke Allah ya, mungkin selalu connect kepada Tuhan kali ya. Iya, gitu. Selalu berdoa, melakukan amalan-amalan religi. Iya. Oke lah pemirsa, luar biasa banget nih obrolan kita bersama Mahir. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Saya pribadi juga sebagai pembawa acara pada hari ini juga banyak sekali mengambil pelajaran dari pola pikir yang Mahir sampaikan kepada kita semuanya. Ya mungkin motivasi buat kamu semuanya yang nonton, apalagi remaja-remaja di sana, pencinta film serial yatim, dan juga fans Mahir di sana. Luar biasa. Bagus itu ya. Pokoknya kita harus jaga diri sebagai remaja dan juga lebih punya target lagi dan selalu istiqomah dengan semua target-target kita. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama Event Cinema Official ya, dan cicat bersama orang-orang yang inspiratif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mahir. Terima kasih banyak, Pak.